Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kita hari ini masuk ke pembelajaran matematika. Materi hari ini kita masih melanjutkan bentuk aljabar. Tapi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Kita ingat kembali materi sebelumnya bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja, dan caranya adalah mengurangkan atau menjumlahkan koefisien pada suku-suku yang sejenis tersebut. Kita ingat kembali contoh penjumlahan dan pengurangan. Ada X tambah X sama dengan 2X. Ingat, yang kita jumlahkan itu koefisien pada suku-suku yang sama. Contoh yang kedua ada 82 plus 2X sama dengan 10X. Lalu ada X plus 6 plus 2X plus 3. Ingat angka-angkanya, kita jabarkan, kita kelompokkan, lalu kita operasikan. Selanjutnya contohnya ada 9X min 3X sama dengan 6X. Lalu 6X plus 5 dikurangi 4X plus 2 sama dengan 2X plus 3. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama kita belajar dulu tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, konsep yang kita akan pelajari pada hari ini itu, yang pertama perkalian suku 1 dengan suku 1, yang kedua itu perkalian konstanta dengan suatu bentuk aljabar, yang ketiga perkalian suku 2 dengan suku 2. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama itu perkalian suku 1 dengan suku 1. Apa itu suku 1? Suku 1 itu adalah suatu bentuk aljabar yang hanya terdiri dari satu suku saja. Jadi cuma ada satu suku. Contoh, ada X. Dia hanya terdiri dari X saja. Atau ada 2XY, ada X kuadrat, ada A, ada B, dan seterusnya. Contoh, bagaimana kita akan mengkalikan antara A kuadrat dikali A pangkat 3? Nah, sebelumnya kita ingat pada materi bilangan. 2 pangkat 2 itu sama dengan perkalian bilangan 2 sebanyak 2 kali. Maka 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2 atau sama dengan 4. Contohnya ada 2 pangkat 2. Kita kalikan dengan 2 pangkat 3. Bagaimana caranya? Kita uraikan terlebih dahulu. 2 pangkat 2 itu apa? 2 dikali 2. 2 pangkat 3 itu apa? Perkalian 2 sebanyak 3. Maka 2 kali 2 kali 2. Kalau kita lihat hasilnya itu 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perkalian 2 sebanyak 5 itu kita sebut apa? 2 pangkat 5. Nah, begitu juga dengan perkalian bentuk aljabar ini. Kalau ada A kuadrat dikali A pangkat 3, maka uraikan A pangkat 2 itu apa? A dikali A. A pangkat 3 itu apa? A dikali A dikali A. Kita lihat A-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada perkalian A sebanyak 5, maka A pangkat 5. Jadi dari contoh tersebut tuh kita bisa simpulkan bahwa jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M plus N, yaitu penjumlahan pangkatnya. Nih, kalau kita lihat ada A pangkat 2 dikali A pangkat 3, maka hasilnya A pangkat 5. Didapat dari kita jumlahkan pangkatnya. Tapi ingat, kalau ini itu harus sama. Hanya bisa dilakukan pada A dikali A saja. Nggak bisa kalau ada A pangkat M kali B pangkat N, itu tidak bisa dikalikan. Lanjut. Contoh soalnya. Yang pertama, tentukan hasil perkalian 3A pangkat 4 dikali 8A pangkat 2. Nah, langkahnya yang pertama itu kita jabarkan terlebih dahulu. Berarti artinya 3 kalikan A pangkat 4 dikalikan 8 dikalikan A kuadrat. Lalu kita kelompokkan. Ada 3 dikali 8 dikali A pangkat 4 dikali A pangkat 2. Nah, lalu kita operasikan. 3 kali 8 itu 24. Lalu ada A pangkat 4 dikali A pangkat 2. Bagaimana caranya yang tadi? Kita jumlahkan pangkatnya. 4 tambah 2. Maka hasilnya adalah 24 dikali A pangkat 4 tambah 2, yaitu 24A pangkat 6. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua.
Tentukan hasil perkalian. 2P dikali 4P kuadrat Q. Caranya sama. Pertama kita jabarin dulu. 2 dikali P kali Q kali 4 kali P kuadrat kali Q. Lalu kita kelompokkan. Ada 2 dikali 4, lalu P dikali P kuadrat, dan terakhir dikali Q kali Q. Kita operasikan. 2 kali 4 itu 8. Lalu ada P dikali P kuadrat. P itu pangkatnya 1, 1 tambah 2. Lalu ada Q kali Q, berarti Q pangkat 1 tambah 1. Maka hasilnya itu 8 P pangkat 3, Q pangkat 2. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua itu perkalian konstanta dengan suatu bentuk aljabar. Kita ingat sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan bilangan. Contoh, 2 dikali 5 tambah 7, maka hasilnya itu 2 dikali 5 tambah 2 kali 7. Kita distribusikan ke dalam, berarti 2 dikali 5 tambah 2 kali 7. Bagaimana jika kita lakukan pada bentuk aljabar? Jika ada 2 dikali A plus 4, berarti kita distribusikan ke dalam, ada 2 dikali A tambah 2 kali 4. Maka dari contoh di atas itu kita bisa mendapat kesimpulan bahwa jika ada K, suatu bilangan konstanta, kita kalikan dengan A plus B, maka hasilnya adalah K dikali A tambah K kali B. Kita distribusikan ya, berarti K dikalikan dengan A, lalu tambah K dikalikan dengan B. Oke, biar lebih mengerti kita masuk ke contoh soal. Contohnya, tentukan hasil perkalian 7 dikali 2A tambah 3B. Berarti kita lakukan distribusi ke dalam, berarti 7 kita kalikan dengan 2A, lalu tambah 7 kali 3B. Maka kita operasikan 7 kali 2A, berarti 7 kali 2 itu 14, maka 14A. Begitu juga dengan yang kedua, ada 7 dikali 3B. 7 kali 3 itu 21, maka 21B. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan hasil perkalian min P dikali P kuadrat tambah 2P tambah 1. Caranya juga sama. Kita distribusikan. Berarti ada min 4 kita kalikan dengan P kuadrat tambah min 4 dikali 2P tambah min 4 dikali 1. Nah, min 4 kali P kuadrat itu min P kuadrat, min 4 dikali 2P, min 8P, min 4 kali 1, min 1. Maka hasil akhirnya itu min 4P kuadrat, min 8P, min 4. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, perkalian suku 2 dengan suku 2. Kalau tadi suku 1 itu artinya terdiri dari satu suku saja. Berarti kalau suku 2, dia terdiri dari 2 buah suku. Caranya itu adalah jika ada AX plus B dikalikan dengan CX plus D, maka hasilnya adalah, nah, kita kalikan satu persatu. Berarti yang pertama kita kalikan antara AX dikalikan dengan CX, lalu tambah AX dikali D. Begitu juga dengan selanjutnya kita kalikan satu persatu. Nah, maka hasilnya kita dapat ini. Kita lihat yang warna hijau. AX kita kalikan dulu dengan CX. AX kali CX tambah, lalu yang merah ini nih, AX kali D, AX kali D. Lalu selanjutnya dari yang kedua, B dikali CX, B kali CX tambah ini, B dikalikan dengan D. Oke. AX dikalikan dengan CX berarti AC ini sesama X kita kalikan, berarti X kuadrat. Ingat ya, kalau X doang itu berarti pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2, maka jadi X kuadrat. Lalu AX kali D itu ADX, lalu ada B kali CX berarti BCX, B kali D itu berarti BD. Atau kita bisa sederhanakan jadi AC X kuadrat tambah, nah ini sesama suku X, kita jumlahkan koefisiennya. Ingat penjumlahan pada bentuk aljabar, berarti AD ditambah BC. X ditambah BD. Kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan hasil perkalian antara 7A plus 3 dikalikan 2A plus 5.
Bagaimana caranya? Seperti yang tadi, kita kalikan satu persatu. 7A kita kalikan dengan 2A, tambah 7A dikalikan dengan 5, ya tambah 3 dikalikan dengan 2A, tambah 3 dikalikan dengan 5. 7A kali 2A itu, 7 kali 2 itu 14. A dikali A, berarti pangkatnya 1 tambah 1, berarti A kuadrat. 7A kali 5, 7 kali 5 itu 35, maka 35A. Lalu ada 3 kali 2A, berarti 6A. 3 kali 5 itu 15. Maka hasilnya 14A kuadrat. Ingat penjumlahan. Bentuk aljabar 35A tambah 6A berarti 41A tambah 15. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan hasil perkalian antara 2P min 3Q dikalikan dengan P plus Q. Caranya juga sama. Kita kalikan satu persatu. 2P dikalikan dengan P, lalu tambah 2P dikalikan dengan Q, tambah min 3Q dikalikan dengan P, tambah min 3Q dikalikan dengan Q. 2P kali P berarti 2P kuadrat, lalu 2P kali Q berarti 2PQ, min 3Q dikali P berarti min 3PQ, min 3Q dikali Q berarti min 3Q kuadrat. Selanjutnya, kita operasikan 2P kuadrat tetap 2P kuadrat, lalu ini penjumlahan bentuk aljabar 2PQ ditambah min 3PQ, 2 tambah minus 3 berarti hasilnya menjadi minus PQ, lalu min 3Q kuadrat. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Contohnya, misalkan ada A pangkat 5, kita bagi dengan A pangkat 3. Bagaimana caranya? Kita ingat, pada pembagian bilangan, kalau ada 2 pangkat 5, berarti kan 2 dikalikan sebanyak 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu sebanyak 5 kali. Kita bagi dengan 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 2. Bagaimana caranya? Kita coret yang sama. Di sini yang sama ada 3, berarti 3 ini kita coret, berarti sisanya tinggal 2, maka hasilnya 2 kali 2. 2 kali 2 itu kita tahu bahwa itu 2 pangkat 2, yaitu perkalian 2 sebanyak 2, atau sama dengan 4. Nah, begitu juga dengan bentuk aljabar, bisa kita lakukan. A pangkat 5 itu berarti perkalian A sebanyak 5, yaitu A kali A kali A kali A dikali A. Per A pangkat 3, perkalian A sebanyak 3, yaitu A dikali A dikali A. Maka hasilnya A dikali A. Kita coret yang sama itu ada 3 buah ya, 1, 2, 3. Nanti kita coret juga yang atas 3 buah, maka hasilnya A kali A sama dengan A kuadrat. Maka dari contoh ini itu kita bisa simpulkan bahwa jika ada A pangkat M, kita bagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A kali M min N. Berarti kita kurangkan pangkatnya, tapi yang ini tuh harus sama. Harus sama-sama A dengan A. Tidak bisa A pangkat M bagi B pangkat N. Itu tidak bisa dioperasikan. Bagaimana bisa kita tahu A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat min N? Nih, kita lihat pada contohnya. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Hasilnya itu A pangkat 2. 2 itu didapat dari mana? 5 dikurangi 3 itu 2. Oke, lanjut. Contoh soalnya. 2XY dibagi 3Y. Berarti kita coba uraikan dulu, berarti 2XY per 3Y. Nah, yang sama itu ada apa antara pembilang dan penyebutnya? Yang Y, berarti yang Y-nya itu bisa kita coret. Berarti ya tinggal 2X per 3. Atau bisa kita tulis juga 2 per 3X. Lanjut, contoh yang kedua. Ada 6A pangkat 3 B kuadrat dibagi 2A kuadrat B. Kita uraikan dulu, berarti ada 6A pangkat 3 B kuadrat per 2A kuadrat B. Maka kita bagikan antara A dengan A, B dengan B. 6 bagi 2 itu kan 3, kita tulis 3. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangi. 3 dikurangi 2, berarti A pangkat 3 per 2, begitu juga dengan B.
kita bagikan, berarti B pangkat 2 bagi B. Pangkatnya kita kurangkan, 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 3AB. 3 kurangi 2 itu 1, 2 kurangi 1 itu 1. Maka hasilnya 3AB. Lanjut ke contoh yang ketiga. Ada 18P kuadrat Q tambah 6PQ kuadrat bagi 2PQ. Kita uraikan terlebih dahulu, berarti ada 18P kuadrat Q tambah 6PQ kuadrat per 2PQ. Maka itu sama aja, ingat bentuk pecahan. Berarti ada 18P kuadrat Q per 2PQ tambah 6PQ kuadrat per 2PQ. Maka hasilnya adalah kita lakukan satu persatu dulu, yang sebelah kiri dulu. Berarti yang sama itu ada sama-sama ada P, sama-sama ada Q. Pertama koefisiennya kita bagi dulu, 18 bagi 2 itu 9, P kuadrat dibagi P, berarti 2 dikurangi 1, P pangkat 2 dikurangi 1. Q bagi Q, berarti Q pangkat 1 min 1. Lalu kita lanjutkan pada yang sebelah kanan, ada 6PQ kuadrat bagi 2PQ, berarti kita bagikan dulu koefisiennya, 2 bagi 2 itu 3, lalu P bagi P, berarti P 1 kurangi 1, lalu Q kuadrat dibagi Q, berarti Q pangkat 2 dikurangi 1, maka hasilnya 9, 2 kurangi 1 itu 1, maka 9P, lalu Q 1 kurangi 1, berarti Q pangkat 0, lalu 3P 1 kurangi 1 itu 0, berarti 3P pangkat 0, Q dikali 2 pangkat min 1, 2 kurangi 1 itu 1, berarti Q, maka hasilnya adalah 9P tambah 3Q. Kita tahu bahwa kalau suatu bilangan kita pangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Jadi yang sebelah kiri menjadi 9P, 9P kali 1 berarti 9P, lalu ini 3 kali 1 kali Q, berarti 3Q. Contoh soal yang keempat, misalkan tentukan hasil bagi M kuadrat tambah 5M dikurangi 50 oleh M plus 10. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan pembagian bersusun? Langkah yang pertama itu kita buat pembagian bersusun terlebih dahulu. M kuadrat tambah 5M dikurangi 50 kita bagi dengan M plus 10. Seperti cara kita membagi biasa pada bilangan. Lalu langkah yang kedua, kita bagi M kuadrat dengan M. Berarti caranya kita lihat nih, suku paling depan itu M kuadrat. Lalu kita bagikan dengan suku paling depannya juga. M kuadrat kita bagi dengan M. M kuadrat bagi M. Berarti pangkatnya kita kurangi, 2 dikurangi 1. Berarti hasilnya kita taruh di atas seperti pembagian biasa. M. 2 dikurangi 1 itu 1, maka hasilnya M pangkat 1 atau M saja. Langkah selanjutnya yang ketiga itu kita kalikan M dengan M plus 10. Seperti pembagian biasa kan, kalikan hasil bagi yang tadi dikalikan dengan M plus 10. Maka M dikali M plus 10 itu M kali M dulu, M kuadrat, lalu M dikali 10, 10M. Langkah yang keempat itu kita kurangkan antara M kuadrat plus 5M dengan M kuadrat plus 10M. M kuadrat dikurang M kuadrat, hasilnya 0. 5M dikurangi 10M, min 5M. Lanjut langkah yang kelima itu, apa selanjutnya kalau pada pembagian kita turunkan yang minus 50-nya, berarti di sini menjadi 5M min 50. Langkah yang keenam, kita bagi min 5M min 50 itu dengan M plus 10. Sama seperti pembagian biasa, berarti kita bagikan terlebih dahulu min 5M dengan M. Min 5M bagi M berarti sama-sama M, berarti hasilnya min 5. Lalu langkah selanjutnya kita kalikan min 5. Tadi yang kita dapat min 5 dikalikan dengan M plus 10. Kita taruh di sini, min 5 kali M itu min 5M. Min 5 kali 10 itu min 50. Selanjutnya kita kurangkan, min 5M kurangi min 50 dikurangi min 5M dikurangi min 50. Maka hasilnya 0.
Maka kita peroleh hasilnya itu yang ada di atas ini kan, seperti pembagian biasa. Berarti, jadi hasil dari M kuadrat tambah 5M dikurang 50 dibagi dengan M plus 10 adalah M min 5. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa kalian kerjakan soal yang sudah Ibu berikan pada Google Classroom. Dan kirimkan juga hasil jawaban kalian agar Ibu bisa periksa. Dan terus semangat dalam menjalani PJJ hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Jangan lupa untuk terus semangat mengerjakan setiap PJJ hari ini. Dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya.